Halo guys, kembali lagi bersama saya di KR Movie. Tempatnya para kaum yang hobi rebahan. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Waterworld. Film yang menceritakan lautan tanpa daratan. Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan berlatar masa depan di mana bumi yang dulunya daratan sekarang hanyalah lautan. Dan kisah akan berfokus pada seorang pengembara yang kita sebut saja John. Ini orangnya. Terlihat si John sedang menada air pipisnya di wadah yang kemudian dimasukkan ke dalam alat penyaring untuk difilter menjadi air bersih yang layak diminum. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa air bersih di masa ini cukuplah berharga dan sangat sulit untuk dijumpai. Saat itulah kapalnya berhenti, pertanda pancingannya mengenai sesuatu di dasar laut. Lantas si John pun turun untuk memeriksanya, yang saat bersamaan kita akan melihat pot kecil yang sudah berbuah, yang meskipun ini zaman air, benih tumbuhan tertentu nyatanya masih bisa dijumpai di beberapa pasar laut, tapi harganya sangatlah mahal. Ketika John naik, ia mendapati sepatu boot yang sudah lumutan tetapi masih layak pakai. Yang tak lama ia mendapati pengembara lain dengan kapal kecilnya, di mana pengembara tersebut sudah mencuri buah-buah jeruk yang sudah ditanamnya beberapa bulan, yang hal itu membuat si John emosi. What can I say? Dikira kapal si John adalah kapal biasa yang tidak memiliki layar. Pengembara tersebut terkejut saat melihat kapal si John, dan di saat yang bersamaan muncul 3 orang yang memakai mini boot yang dijuluki sebagai smokers, yang merupakan penjahat kejam yang bergabung dalam sebuah kelompok. Here we go, go! Ride, ride! Terjadi kejar-kejaran menegangkan ketika mereka ingin mengambil pelatik hasil dari pancingan si John, di mana pengembara usil itu harus tertabrak, yang hal itu membuat si John mendapatkan plastiknya sedangkan sang pengembara mendapatkan karmanya. Beralih ke pemukiman terapung yang dari sekian banyaknya manusia selamat memutuskan untuk tinggal di sini, dan tak lama si John datang dengan kapalnya, yang dimana penjaga langsung membukakan pintunya setelah melihat si John membawa barang-barang temuan yang layak untuk dibarter. Dengan 2 katong tanah, John bisa mendapatkan 2 jeligen air murni yang bisa diminum, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya tanah di zaman itu sangatlah berharga, sama seperti air dan tumbuhan. Tanah merupakan sesuatu yang amat sangat sulit ditemukan karena tidak ada daratan yang tersisa di bumi ini. Setelah membarter tanah, si John lalu datang ke toko yang dijaga oleh Helen. Ini parasnya. John menukar barangnya dengan 2 jeligen air dan 1 buah pot tanaman tomat untuk sebagai pengganti jeruk yang dicuri pengembara tadi. Ketika John ingin melanjutkan perjalanan, ia dicegat oleh para tetua yang memintanya menyumbangkan benih sucinya kepada gadis mereka, karena pada zaman ini cukup sulit menemukan pria sejati yang sehat, bugar, dan pastinya menghasilkan keturunan yang baik. Demi menghindari huru-hara, si John pun tidak tertarik kecuali ada yang lebih cantik, di mana tetua yang kesal pun menyuruh penjaga untuk menghadangnya. Sempat terjadi percekcokan hingga akhirnya mereka menemukan Insan, hingga akhirnya terkuak fakta bahwa si John adalah manusia yang bisa bernafas di air karena terlalu lama hidup sendirian di lautan sampai tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan yang membuat si John hampir mirip dengan ikan. Akhirnya si John dimasukkan ke dalam kurungan besi sampai para tetua mengadilinya untuk membunuhnya atau membiarkannya hidup, sementara semua barangnya pun dilelang. Another device we found on the boat. A garrote called
Masih di tempat yang sama dengan seorang ilmuwan yang bernama Gregor yang nampak sedang budrek memecahkan teka-teki yang ada di punggung seorang gadis kecil yang bernama Enola. Jadi Enola ini mempunyai tato yang di situ terdapat petunjuk untuk menemukan daratan sehingga banyak orang yang mencarinya termasuk Smokers tadi sehingga Gregor dan Helen mencoba melindunginya dari siapapun. Keesokan harinya terjadi hal yang tak terduga saat si John ingin dieksekusi muncul para smokers yang dipimpin langsung oleh ketuanya yaitu Deacon. Ini orangnya, dengan pasukan yang tidak sedikit serta peralatan militer yang keren, smokers langsung menyerang warga kota tanpa ampun sampai mereka lari ketakutan. Sadar jika mereka mengincar Enola, Gregor pun langsung mengembangkan balon udara tanpa bisa mengendalikannya sehingga alih-alih ingin melindungi Enola, Gregor malah terbang sendiri meninggalkan Helen dan Enola. Helen, I'm sorry! Saat itu Helen menyelamatkan si John dengan satu permintaan yakni agar bisa membawa Helen dan Enola keluar dari sana dengan selamat. Lantas si John pun langsung mengembangkan layarnya sementara Helen dan Enola membukakan gerbangnya di tengah serangan para smokers. Saat mereka berdua sudah aman lantas si John pun menembakkan kail ke arah kapal smokers sehingga saat mereka tertarik tembakannya pun nyasar kemana hingga membuat kapal yang ditumpangi sang ketua Deacon pun meledak dan hampir menewaskannya. Adios, cousins. Setelah situasi aman masalah kembali muncul saat persediaan air yang tidak cukup untuk 3 orang sehingga Helen dan Enola yang dirinya takut menjadi beban pun langsung menjelaskan kepada si John bahwa ia takkan minum kecuali Enola saja dan berharap si John dapat mengerti agar mereka tidak diusir dari kapal ini. Beralih ke Deacon yang bermarkas di kapal besar, semua pengikutnya percaya bahwa Deacon akan membawanya ke daratan sesuai janji-janji manisnya selama ini sehingga Deacon akan memburu Enola kemanapun ia pergi karena satu-satunya petunjuk terdapat dalam tato Enola. Kembali ke mereka bertiga yang sedang mendaur ulang urin mereka lantas Helen pun bertanya kenapa tidak menggunakan air laut saja, si John pun menjawab bahwa air laut banyak mengandung garam sehingga sulit didaur ulang. Tak lama muncullah sebuah pesawat smokers yang langsung menembaki mereka lantas si John pun langsung turun untuk mengambil senjata dan di saat yang bersamaan Helen yang merasa ketakutan pun berinisiatif menembak pesawat dengan kail bertali yang berpotensi merusak kapal si John, sehingga si John yang menyadari langsung mengambil tindakan memotong tali tersebut dan tiba-tiba kesal dengan kelakuan Helen yang sok tahu lantas si John pun mencukur rambut mereka berdua sebagai pelampiasannya untuk hari ini yang hal itu diterima dengan lapang dada oleh Helen dan Enola. Sementara itu pilot yang tadi sudah ada di markas dan menceritakan sepupunya yang tewas barusan, sehingga Deacon bisa mengetahui kemana arah kapal si John berlayar. Heading west-southwest from here. Kembali ke si John yang sudah berlayar beberapa hari sedang memakan buah tomat tepat di hadapan Helen dan Enola yang belum sama sekali makan yang membuat mereka ingin sekali merasakannya hingga si John yang tidak peduli pun menghabiskannya hingga membuat mereka kelaparan.
Tak lama muncullah pengembara lain yang nampaknya sudah terlalu lama hidup sendiri yang dimana dia ingin menukarkan barang yang sangat langka yaitu sebuah kertas dengan tulisan tinta yang masih terlihat utuh yang pada zaman itu mirip sebuah prasasti kuno di zaman sekarang. Si pengembara sebenarnya hanya ingin bersama Helen beberapa menit, pasti kalian sudah paham dan sebenarnya Helen menolak tetapi dia tak punya power karena John lah yang berkuasa di kapal ini. Half an hour. Just do as he says. Half an hour. Dan betapa emosinya sang pengembara saat si John masuk dan membatalkan aksinya yang membuat mereka berkelahi hingga menewaskan sang pengembara tersebut. I changed my mind. Singkat cerita esok hari pun tiba ketika mereka sudah tidak kuat menahan lapar pun meminta tolong si John untuk memperbaiki pancingnya tidak menyuruhnya menangkap ikan cukup perbaiki saja, namun si John yang menganggapnya percuma dan membuangnya langsung mengambil tombak lalu masuk ke dalam air dan ya si John yang manusia setengah ikan dengan mudahnya menangkap ikan raksasa dan memasaknya dengan ukuran yang cukup besar. Sorry. Setelah berlayar beberapa lama akhirnya muncul kedekatan si John dengan Enola yang dimana mereka sedang berenang bersama dan disaksikan langsung oleh Helen. Tak lama mereka pun sampai barter post atau semacam tempat untuk melakukan trading yang dimana mereka tidak sadar bahwa mereka akan ditukar dengan makanan tetapi sebelum sampai si John yang curiga dengan tumpahan minyak segera mengecek teropong bawahnya yang hal itu John mengetahui bahwa tempat tersebut sudah dikuasai oleh smokers yang ingin menangkap Enola. Howdy, darling. Come on in here now. What's going on? Smokers. Karena mereka sadar si John sudah mengetahuinya, Deacon pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya akan tetapi dengan kecerdasannya si John mampu meloloskan diri untuk kedua kalinya meski harus terluka di bagian perut akibat tembakan yang dilakukan oleh Deacon. Saat John terluka Helen pun terus mendesak John untuk menunjukkan daratan yang dijanjikannya akan tetapi John mengatakan bahwa daratan hanyalah mitos dan jika Helen ingin tahu dari mana ia mendapatkan tanah, John pun mengajak ke dasar laut untuk melihat sendiri dari mana tanah kering itu berasal. Dan ternyata di bawah terdapat bangunan reruntuhan bekas peradaban modern yang mana disitulah John mendapatkan tanah keringnya sehingga diharapkan Helen tidak terus-terusan bertanya. Dan betapa terkejutnya saat John mengetahui bahwa Deacon dan pasukannya sudah berada di kapalnya lalu mengancam mereka berdua yang hal itu membuat Enola harus keluar dari persembunyiannya. I'd rather shoot the sperm of the devil here. Just kill him now! Karena diancam akan dibunuh mereka pun menyelam ke lautan untuk sejauh mungkin menghindari serangan dari smokers dan selama mereka menyelam Helen dibantu bernafas oleh si John yang merupakan manusia setengah ikan dan ketika mereka kembali naik ke permukaan kapal kesayangan si John pun sudah hancur dan berantakan. Enola berhasil dibawa oleh smokers. Di atas reruntuhan kapal John dan Helen pun terombang-ambing di tengah lautan dan bingung langkah apa yang mau mereka lakukan dan di saat itu juga muncul Gregor dengan balon udaranya lalu membawa mereka berdua ke tempat evakuasi warga pemukiman terapung. He wants to go, then let him. We don't want you here. You want we do. Of course. If the mariner
partner's willing to... Si John pun memutuskan untuk pergi dari sana karena kesal dengan kesialan yang terjadi di dalam hidupnya. John pun pergi ke tempat reruntuhan kapalnya dan di sana ia menemukan gambar buatan Enola yang sama dengan gambar buku National Geographic yang hal itu membuat si John sadar bahwa Enola adakah anak istimewa yang patut untuk diselamatkan. Tepat di waktu yang bersamaan seluruh warga evakuasi yang sudah tidak mempunyai apa-apa kembali didatangi oleh smokers dan di saat itu juga dengan sigapnya si John langsung membunuh mereka berdua dan berjanji akan kembali setelah dirinya berhasil menyelamatkan Enola. She's alive. I'll bring her back to you. I can't ask him to do this alone. Singkat cerita, John sampai di markas Deacon yang pada saat bersamaan mereka sedang berkumpul mendengarkan Deacon sedang berpidato mengenai janji-janji tentang daratan karena dengan adanya Enola impian mereka semakin dekat. Sweet flavor of dry land. Our guide in the wild. Saat anak buah Deacon sudah turun untuk mendayung kapal, saat itulah John datang meminta Deacon untuk menyerahkan Enola dan jika tidak maka John akan mengancam akan menjatuh obornya ke dalam lubang minyak persediaan para smokers. Drop it. You burn. I'll get him. He's not bluffing. He never bluffs. Terjadi ketegangan saat Deacon ingin kabur membawa Enola. Si John dengan sigapnya mengaitkan talinya lalu meluncur dan berhasil mengagalkan penerbangan Deacon. Tepat di waktu yang bersamaan muncul Helen dan Gregor bersama warga pemukiman yang datang dengan balon udaranya di mana saat John dan Enola ingin naik, Deacon sempat ikut naik tetapi berhasil gagalkan oleh Helen. Dengan petunjuk baru akhirnya Gregor mampu memecahkan teka-teki yang ada di tubuh Enola sehingga sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti. Geographic location on this, and that would tell them where they were located on the grid in which direction. Berhari-hari mereka terbang. Si John dikejutkan dengan seekor burung yang hinggap di depannya di mana daratan tersebut benar-benar ada dan sekarang mereka sudah sampai di sana. Setelah berhasil menemukan daratan yang diimpikan oleh semua orang, faktanya itu tak jauh membuat perbedaan bagi si John karena ia sudah terlalu lama tinggal di lautan karena dengan adanya binatang sedikit kurang nyaman bagi John dan memutuskan untuk kembali ke lautan memenuhi takdirnya sebagai manusia ikan. Karena tak mempunyai hak untuk melarang mereka membuatkan kapal kecil untuk berlayar dan ketika John sudah pergi, Helen dan Enola menemukan sebuah batu yang ternyata gunung itu adalah puncak daratan tertinggi yang disebut Gunung Everest. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil yakni, berhati-hatilah dalam setiap mengarungi kehidupan ini. Karena di setiap dayunan terdapat arti yang mungkin bisa kita pelajari. Saya Samen mewakili tim KR Movie mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami.